Dalam kasih, dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu, Opa Oma, saudara, adik-adik sekalian, dimanapun saat ini berada, senang bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan dalam program Sapaan Gembala GKI Nerima. Hari ini Selasa, tanggal 27 September 2022. Ini seri terakhir saya tentang hidup menjadi bijak ya. Tema yang hari ini adalah tahan uji dan membuka diri. Ini sebuah bagian sikap tindakan yang menunjukkan kebijakan orang ketika diperhadapkan pada berbagai tantangan, kendala, kesulitan dalam kehidupan. Sebelumnya mari kita akan bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami akan membaca merenungkan bagian firman Tuhan, seri menjadi bijak pada saat hari ini. Tuhan berkarya pada setiap anak-anak-Mu melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Ayat yang saya pilihkan yaitu dari Amsal pasal 19. Amsal 19 ayat yang ke-20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Saya ulangi ya, karena satu ayat saja. Dengarlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Bapak, Ibu, Opa, Oma, adik-adik sekalian, perikop Amsal pasal ke-19 ini secara garis besar berbicara tentang bagaimana mendidik anak. Bagaimana seorang anak diharapkan memiliki masa depan yang baik, itu harus memiliki sebuah tekad, komitmen, kesediaan untuk meraih apa yang dicapainya itu dengan terus mencari hikmat Tuhan. Nah, saudara, ada banyak hal-hal teknis praktis yang sangat prinsipil tentang hal mendidik anak. Tentu kita semua berharap setiap anak dalam menjalani hidupnya dapat menjadi bijak, tidak mempermalukan dirinya, orang tuanya, keluarganya, ataupun Tuhannya, dan hidupnya tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Menarik kalau kita perhatikan, ada banyak hal yang seringkali bisa membuat kita atau orang tidak mau mendengarkan nasihat. Disebutkan di sana sini juga ada di beberapa ayat bahwa perilaku dengan pemikirannya sendiri, pemalas, pencemooh, pembohong, pemarah, itu adalah hal yang membuat seorang anak tidak bisa menjadi bijak. Dan ayat terakhir yang kita baca tadi, Bapak Ibu sekalian, di ayat yang ke-20 mau menegaskan bahwa dengan dengarkan nasihat, menerima didikan, maka engkau akan menjadi bijak di masa depan. Tapi saudara, mendengar nasihat adalah sebuah ungkapan yang sangat sederhana. Nasihat bukan hanya didengar begitu saja, tetapi dipahami dan dilakukan. Maka itu satu rangkaian tadi ya, dengarlah nasihat dan terimalah didikan. Banyak hal yang bisa kita terima, kita dapatkan informasi, nasihat, didikan, terutama dari pengajaran firman Tuhan, yang kadang hanya berlalu begitu saja, seolah-olah itu tidak ada gunanya. Tetapi kepada setiap orang yang membuka diri hati, kebenaran, nasihat, didikan, teguran itu, maka dia akan berusaha mempraktekannya, mewujudkannya, melakukannya. Walaupun dalam pelaksanaannya memang tidak mudah. Ada banyak hal yang membuat kita bisa jatuh bangun. Kayak contoh nih, anak-anak biasanya main game kan. Sudah tahu main game itu memang untuk hiburan. Tetapi karena sangat keasikan, menjadi kecanduan,
menjadi lupa kegiatan, lupa yang menjadi tugas-tugasnya, belajarnya, bahkan kadang-kadang makan pun lupa untuk kebutuhannya, apalagi untuk sekolah. Oleh sebab itu perlu menjadi bijak. Bagaimana bisa mengetahui tujuan main game kan untuk hiburan, untuk memberikan penyegaran. Sehingga ketika itu dilakukan proporsinya jangan lebih banyak daripada apa yang menjadi tugas belajarnya. Itu sebagai contoh. Banyak anak-anak yang sudah terjebak atau menjadi kecanduan dengan game itu. Sebagai contoh ini yang habis terima nilai rapot di tengah semester mungkin ada yang kecewa, menyesal. Tetapi bersyukur kalau nilainya bagus. Tapi tidak sedikit juga yang akhirnya menyadari kalau nilainya nggak bagus karena tidak bisa mengatur dengan baik waktu yang digunakan. Salah satunya karena banyak ngegame yang membuat proporsi belajarnya, melakukan tugasnya menjadi keteteran. Nah, ini menjadi suatu hal yang harus terus disadari dan juga harus terus dilakukan dengan komitmen yang sungguh-sungguh. Godaannya kan pengen balik lagi ya, main game lagi seru asik, apalagi kalau gagal pengen ngulangi lagi, diperbaiki lagi ya, kalau bisa naik level, sukses rasanya dan seterusnya. Hal yang ingin saya ajak untuk eh, kita perhatikan pada saat ini, ada banyak hal yang bisa membuat kita merasa terdistract, terganggu, sehingga ya udahlah ngapain, malas lah belajar, malas lah untuk melakukan tugas-tugasnya. Nah, untuk menjadi bijak ini banyak sekali godaannya, banyak sekali gangguannya. Itulah perlunya kenapa kita tahan uji, sehingga ketika kita bisa melewati semua itu, kita akan benar-benar bisa menjadi orang-orang yang bijak, sehingga memiliki masa depan yang baik. Oleh sebab itu, firman Tuhan ini bukan hanya berlaku untuk anak-anak sebagai petunjuk orang tua mendidik anak-anak, tapi sebenarnya firman itu juga berlaku bagi kita orang-orang dewasa. Karena apa? Karena belajar adalah proses seumur hidup, sepanjang hayat kita. Belajar bukan hanya akademis saja, tetapi belajar dari peristiwa-peristiwa pengalaman hidup, belajar dari kegagalan-kegagalan, belajar dari kesalahan-kesalahan. Intinya untuk menjadi bijak, kita harus menjadi lebih baik, menjadi lebih berguna, menjadi lebih bermanfaat, dan yang terpenting, semakin takut akan Tuhan, melakukan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan taat, dengan setia, maka engkau akan menjadi bijak. Selamat, semoga firman Tuhan yang kita renungkan dalam seri Amsal kitab Amsal bulan ini menolong kita semakin menyadari pentingnya menjadi bijak dan ditolong untuk menjadi semakin bijak sehingga kita bisa menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kami renungkan pada hari ini. Sungguh Tuhan, untuk menjadi bijak, menjadi baik di masa depan, kami harus terus membuka hati terhadap nasihat, didikan, firman Tuhan, dan menerima itu semua sebagai proses pembelajaran hidup agar kami menjadi lebih baik, makin lebih pintar, lebih dewasa, lebih bijaksana. Meskipun ada hal yang mungkin membuat kami sakit hati, kecewa, terluka ketika nasihat, didikan, teguran, ajaran itu kami alami. Namun kami mau belajar menerima itu semua sebagai proses dari Tuhan. Memang seringkali tidak menyenangkan, tapi demi kebaikan, demi masa depan Tuhan, tolonglah setiap kami. Kami bersyukur untuk kebersamaan kami pada saat ini. Mau berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun pada hari ini, untuk Andrea Kristi Santosa, untuk Bapak Heri Chandra Chen. Tuhan limpahkan rahmat-Mu, kasih setiamu yang membuat mereka terus percaya, taat, dan setia kepada Tuhan. Berkati dengan kedamaian, dengan sukacita, ketenteraman, terlebih kesehatan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu GKI 5 dalam setiap kegiatan program yang ada. Tuhan menolong dalam rangkaian bulan keluarga yang akan berjalan di bulan Oktober nanti. Berkati panitia yang mempersiapkan merancangkan segala acara kegiatannya. Demikian juga untuk berbagai kegiatan-kegiatan
bulan keluarga untuk ibadah Padang tanggal 8, rangkaian ibadah yang berlangsung dalam nuansa keluarga. Tuhan berkati para petugas keluarga-keluarga yang akan berpartisipasi. Tuhan pimpin, Tuhan menolong agar segala sesuatu yang Tuhan nyatakan melalui pelayanan ini boleh memberkati keluarga umat PKRI. Menyerahkan Tuhan, bangsa negara kami dalam tangan-Mu. Kami mohonkan berkat rahmat cinta Tuhan, hikmat Tuhan, kepada para pemimpin negeri kami, para pengambil kebijakan, untuk terus boleh mewujudkan, mengupayakan hal yang baik, terutama sesuai dengan konstitusi negara kami, Tuhan. Kami menyerahkan hidup kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami menaikkan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.